wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, khususan sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junubihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa zawjatuhu ummahatuhum wallahu a'lam bi muradi. Wa qala Syekh Hasan Al-Busairi bil Burdah, faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa la karam. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para alim ulama, para kesepuhan kini sepuh, tokoh masyarakat, hadirin kaum muslimin, hadirin kaum muslimat, wabil khusus guru besar kita, murabbi kita, Al-Mukarram wa Muhtaram Kiai Haji Syihabuddin Quraisy, yang sama-sama semuanya saya hormati, saya cintai, dan saya muliakan. Sebagai rasa cinta kita kepada salah satu zuriat Rasul dan tokoh Tangerang, sebelum saya menyampaikan tausiah, saya minta dengan segala hormat bacakan surah Al-Fatihah untuk Al-Habib Al-Maghfurlah Habib Mustafa bin Muhammad Al-Abbas. Beliau seminggu yang lalu telah berpulang ke rahmatullah dan dikuburkan di Pekalongan dekat perkuburan Keramat Saburo. Al-Fatihah. Alhamdulillah ta'ala minarrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Allahumma qillahu warahmatuhu wa akhirahu anhu wa wasif mataqalahu wa jannatin maswa'ahu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, sekalipun dalam suasana pandemi yang belum berakhir, tidak menyurutkan umat Islam di Indonesia khususnya untuk memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada pertanyaan, mengapa demikian antusiasnya umat Islam Indonesia ngadain Mauludan, padahal
Kemudian itu kan butuh modal gede, gitu ya. Kemudian juga dirasa kalau belum ngerasain muludan katanya rasa punya utang, gitu, betul. Nah, gitu ya. Nah, hadirin kaum muslimin, kalau mau kita jujur mengatakan bahwa ini semua dasarnya cuma satu, yaitu cinta. Jadi kita nggak usah bicara apa-apa, bicara cinta aja, bicara love, gitu ya. Bicara cinta. Jadi nggak ada orang yang melaksanakan maulid sambil marah-marah, nggak ada. Dia bisa melaksanakan maulid dengan rasa suka cinta. Itu berarti ada di dalam hatinya rasa cinta. Hadirin kaum muslimin, lalu kemudian kenapa harus tiap tahun? Karena cinta itu harus berbalas. Karena cinta itu adalah bagaikan bertepuk dua belah tangan. Ya. Jadi kalau misalnya kita bertepuk sebelah tangan, mana harus? Ya berbunyi, gitu ya. Nah, sementara kita ini sekarang yang sudah mengatakan bertahun-tahun cinta, ada pertanyaan yang besar. Cinta kita sudah dijawab apa belum? Gitu masalah. Karena kan jawaban ini adalah rahasia. Gitu. Kalau ke orang barangkali kita mengatakan cinta, saya juga cinta, belum tentu juga, tapi ya karena hati kita kan masing-masing ada yang tahu. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah mengatakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu sangat luar biasa cintanya kepada Allah. Nah, lalu ada nggak kolerasinya dengan peringatan maulid yang kita kerjakan setiap tahun, yang kita lakukan setiap tahun? Nah, ini yang dimaksudkan oleh saya adalah berbalas cinta. Hadirin kaum muslimin, nah, tentu kalau kita merasa orang yang beriman dan kita merasa bahwa cinta kita amat besar kepada Allah, kembali tadi ada pertanyaan, cinta saya sudah dibalas belum ya oleh Allah, gitu. Nah, inilah yang ada kaitannya erat dengan peringatan maulid yang kita laksanakan. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran jelas, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu a'lam bishawab. Hadirin kaum muslimin, kul, ketika ada kata kul, ini yang ngomong kul itu mutakalim, dan kul itu fi'il dan fa'il diucapkan sekaligus oleh mutakalim, ya, gitu ya, namanya fi'il amr. Katakanlah olehmu, nah itu. Atau informasikan olehmu, atau sampaikan olehmu. Nah, kalau ini kul ada di Al-Quran, mayoritas kata kul ini karena mufrad itu biasanya turunnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya.
Jadi kalau misalnya ada kul in kuntum tadi, nah itu berarti sampaikan oleh Muhammad. Itu kata Allah, sampaikan olehmu hai Muhammad. Tentu karena perintahnya kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan, sampaikannya kepada siapa? Gitu. Sampaikannya kepada umatnya Nabi Muhammad. Jadi kul ini cuma kata kul, itu kalimatnya tafsirannya adalah sampaikan oleh Muhammad kepada umatmu. Nah, di sini Nabi Muhammad menjadi penerima tugas dari Allah. Nah, ketika mulai dari in kuntum, Nabi Muhammad menjadi mutakallim. Karena Allah bukan saja cuma sampai di kul. Ya, in kuntum tuhibbunallah, Allah menjadi maf'ul, tuhibbunallaha menjadi objek. Kayak gitu. Jadi yang ngomong in kuntum ini udah langsung Nabi Muhammad. Artinya personalnya ini yang bicara. Karena Allah tadi kan ngomong begini, perhatikan ya. Kul sampaikan oleh Muhammad kepada umatmu. Selesai di situ Allah. Ketika ngomongin kuntum, Nabi Muhammad pada hakikatnya yang bicara kepada umat. Jadi gini, hai umatku, atas perintah Allah kepadaku, aku ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian. Nah, gitu pengertiannya. Jika kalian, nah gitu, cinta kepada Allah, tadi kita bicara cinta, betul. Fattabi'uni, nah, ni-nya ini ada ya-nya itu adalah ya mutakallim wahdah. Mutakallim wahdah yang kembali kepada yang ngomong in kuntum, siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah menjadi objek. Kalau nggak dibahas begini, ini hati-hati nih. Fattabi'uni nanti bisa kepada Allah. Padahal Allah cuma sampai di kul. Jadi kemudian Allahnya disebutkan, berarti Nabi Muhammad yang bicara. Nabi Muhammad sedang menyampaikan sesuatu masalah cinta. Jadi jika kamu mencintai Allah atau ingin dicintai oleh Allah, gitu ya, atau ingin jika kamu akan dicintai oleh Allah, tahapannya lah gitu, bahasanya kan kalau Indonesia banyak nih ya, gitu ya. Yang penting kita ngertinya di mana gitu. Ya, fattabi'uni, ikuti aku. Maksudnya ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk orang-orang siapa? Tuturkan kami, tuturkan pula. Jadi mungkin gitu ya. Nah itu. Nah kemudian Allah menyebutkan tadi disuruh langsung disebutkan tuh. Nabi Muhammad ngomong terus itu. Yuhibbukumullah. Kamu akan dicintai oleh Allah. Bukan sebatas dicintai oleh Allah, tapi wa yaghfir lakum dzunubakum, akan diampuni kalian dari dosa-dosa kalian. Masya Allah. Jadi ketika kita bicara cinta, lalu kemudian orang yang beriman itu sangat luar biasa cintanya kepada Allah, baru berarti dan diberi jawaban oleh Allah cinta itu. Artinya kemudian cinta itu berbalas dengan catatan harus mengikuti apa saja dari baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa
harus diterangkannya di waktu maulid. Nah, itu. Hadirin kaum muslimin, akan terasa ada chemistry yang sangat dekat kalau kita berbicara tentang seseorang yang kita idolakan di saat kita memperingati hari lahirnya. Bukan hanya Nabi Muhammad, siapa aja. Jadi apapun yang dia kerjakan, kalau kita menjadi idolanya, lalu diceritakan di saat lahirnya atau memperingati hari lahirnya, itu akan ada sugesti. Dan kayaknya kita dekat dengan orang yang kita cintai itu. Betul? Betul. Jadi tidak ada orang yang ingin dicintai oleh Allah dan akan dibalas cintanya oleh Allah ketika kita mengatakan cinta kepada Allah, kalau kita tidak ada satupun amaliyah kita di dunia dengan contoh soal baginda dan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Mari kita lihat ayatnya. Kita telusuri ayatnya. Ini ayat sudah cukup terkenal dan kadang-kadang orang awam pun hafal ayatnya ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan kata-kata ini jangan dijadikan hanya sebagai lip service. Jangan, hati-hati. Kata ini mengandung makna yang amat dalam. Tidak uswatun sayyi'ah, tapi disebutnya uswatun hasanah. Ditambahi dengan lamnya lam ziyadah dan qadnya adalah huruf qasam kalau tidak salah. Ya, huruf qasam ya. Ayo. Lamnya lam ziyadah, lam tambahan. Ini kalau salah, ini ada ahli nahwu di kita ini. Saya banyak nanya sama beliau kalau misalnya ini. Kalau saya belajarnya boleh mengutin. Bukan belajar mungut. Ya. Belajar mungut. Ya. Ya makanya saya kan ngomong begitu. Ya. Sungguh demi bagi kalian, lakum itu bagi kalian, bukan bagi kamu, bagi kalian ada fi Rasulillah, pada diri Rasulullah. Di dalam tafsirnya ini qauliyah, fi'liyah, fikriyah, takririah, semuanya. Jadi ucapannya, kemudian kerjaannya, pikirannya, kemudian azamnya, ini semua menjadi teladan yang baik buat kita. Uswatun hasanah, teladan yang baik buat kalian. Bagi siapa teladan yang ada di Nabi itu? Liman kana yarjullah. Maknanya banyak di sini yarjullah itu, ya. Setiap tafsir berbeda memaknai yarjullah ini. Ada yarjuliqa, yarjuliqa Allah. Siapa yang ingin ketemu dengan Allah, termasuk siapa yang berhendak mendapat cinta dari Allah, gitu. Ya, hadirin kaum muslimin. Oleh karena itu, mengikuti Nabi ini harus totalitas. Karena hanya dengan mengikuti Nabi secara totalitas, kita akan dicintai Allah. Dengan dicintai Allah, hidup kita pasti benar. Dan dengan demikian, pasti kita akan mendapat balasan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, peringatan Maulid tidak ada artinya kalau kita tidak berbicara Rasulullah. Tidak ada artinya.
Karena maulidnya juga maulid Rasulullah, Pak. Betul. Ini kan maulidnya maulid Rasulullah, jadi harus kita bicarakan Rasulullah. Nah sekarang jadi bagaimana keterangannya? Pengen nggak rumah tangga yang baik? Nah, pengen. Apa sih rumah tangga yang baik? Sakinah, mawaddah, warahmah. Biru rumah tangga Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul, betul. Pengen kita bernegara dengan cara yang baik, dengan tata aturan negara yang benar. Tiru bagaimana Nabi menata negara Madinah yang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Betul. Di Madinah kan bukan hanya ada orang Islam. Di sana ada orang Yahudi, di sana ada orang Majusi, di sana ada orang Nasrani, bahkan ada orang yang seperti di Indonesia mimbar kepercayaan. Ada mereka di sana yang masih menyembah sesuatu, karena semua yang ada sekarang di dunia itu asalnya dari dua negara, yaitu Makkah dan Madinah. Ya. Dan kemudian yang menyelamatkan itu semua adalah cuma satu, Nabi besar kita Muhammad. Tidak ada dari 124.000 nabi dan 313 nabi yang diangkat menjadi rasul dikategorikan sebagai teladan yang baik untuk semua manusia kecuali Nabi besar kita Muhammad. Sallu ala Nabi. Hadirin kaum muslimin, pertanyaannya kita, sudahkah kita salat seperti salat Nabi Muhammad? Sudah. Nah, sudahkah kita makan seperti makannya Nabi Muhammad? Sudahkah kita bergaul dengan sesama manusia seperti bergaulnya Nabi Muhammad? Nah ini yang selalu tiap hari harus kita koreksi. Jangan-jangan sampai hari ini kita kok begini terus, belum bisa mencontoh konsep Islam yang pernah disampaikan dan disosialisasikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu, hadirin kaum muslimin, kadang-kala kita mendengar orang itu ketika bicara agama jarang menyebut Nabi Muhammad. Ya, seakan-akan agama itu miliknya. Dia bicara tentang rumah tangga, dia bicara tentang tata negara, kadang-kadang dia bicara tentang pergaulan sehari-hari. Kadang-kadang juga dibarengi dengan humor, dibarengi dengan tertawa. Dan saat itu dia sedang memperingati Maulid Nabi, kadang-kadang nabinya nggak disebut-sebut. Hati-hati, saya menemukan dalam satu kitab bahwa orang yang berbicara ketika peringatan Maulid Nabi tidak membawa sosok Nabi Muhammad yang diperingati hari itu, maka ustadz itu bisa dipastikan ustadz yang dilun mudillun, ustadz yang sesat dan menyesatkan. Kenapa? Kita sekarang sholat, siapa sih yang pernah sholat? Nabi Muhammad. Pernah nggak ketika kita Allahu Akbar, oh begini loh Nabi Muhammad dulu sholat. Ketika kita ruku, oh begini loh Nabi Muhammad ruku. Ketika kita sujud, oh begini loh dulu Nabi Muhammad sujud. Kan kalau sudah demikian kita akan mengatakan alhamdulillah ya Allah, kalau tidak ada Nabi Muhammad yang mengajarkan sholat kepada saya seperti ini, mungkin saya adalah termasuk orang ahli neraka, bukan ahli surga. Betul? Betul. Kadang-kadang kan nggak terpikirkan oleh kita kayak begitu.
Padahal setiap kita sholat kita mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pertanyaan kita, yakinkah salam kita dijawab oleh Nabi Muhammad? Kalau sampai hari ini yang sholat kita selalu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, tidak merasa salam kita dijawab oleh Nabi Muhammad, sholat kita belum diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya belum dapat cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan cinta kita kepada Allah belum berbalas. Kenapa? Hati-hati. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itu mukhatab. Gak mungkin kita assalamu alayka ke orang yang sono. Assalamualaikum berhadapan apa enggak kita kalau ketemu amaran? Ya. Kalau saya misalnya kita assalamualaikum, saya disuruh Pak Haji di sini. Assalamualaikum Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kedengar nggak? Enggak. Jadi mukhatab itu dari kata khotobah itu yang diajak bicara. Ya, yang diajak bicara. Makanya khutbah itu apa artinya? Orang yang sedang berbicara. Makanya kita apabila khutbah sedang dibacakan katanya wasma'u, dengerin. Betul? Betul. Nah itu. Jadi karena ada kata dari mulai khotbah, ada khitab, ada khutbah, ada kemudian kalimat tadi mukhatab. Ya kan gitu kan? Nah, hadirin kaum muslimin, ketika kita bermukhatabah artinya kita sedang berdialog. Nah, satu-satunya nabi yang boleh disalamin oleh kita ketika sholat adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, saat kita membacakan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, itu Nabi ngikutin, dan itu Nabi ada di depan kita. Subhanallah. Luar biasa. Ini yang kadang-kala kita nggak rasakan itu. Belum ada yang namanya chemistry kita dengan Nabi. Padahal mengikuti Nabi, rasa di depan kita ada Nabi, itu akan mendatangkan cinta daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan hanya cinta, wa yaghfir lakum, diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru sholat. Dalam masalah doa, Pak, doa masuk WC itu Nabi yang pertama baca doa, lisan yang suci baca doa. Kadang-kadang kita nggak mau ngikutin Nabi ketika kita masuk WC. Betul? 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 Itu yang ngajarin pertama itu adalah malaikat Jibril disuruh oleh Allah ngajarin Nabi masuk WC dengan baca doa Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Maaf ini yang begini banyaknya. Banyakan yang baca doa apa banyakan yang kagak baca doa kalau masuk aja. Ayo. Halo. Halo. Nah, apa sih artinya? Artinya menurut bahasa Indonesia, saya juga nggak tahu. Kalau saya lihat dari khobais ini jamak dari kubus, jadi khobar saja itu sebenarnya kotoran, tapi diartikan syaitan. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Khobais ini dijadikan mu'annas dan kubusi dijadikan muzakkar. Jadi aku berlindung kepada Allah, ya, dengan menyebut nama Allah aku berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Itu maknanya. Kalau kita lihat dari makna yang secara ininya, lugawinya. Hadirin kaum muslimin, berarti WC itu tempat apa? Nah, pantas gak sekarang banyak orang yang kesetanan ngomongnya? Pantas gak? Menemukan gak kita orang yang ngomong seperti ngomongnya kesetanan? Suka nemu? Suka nemu? Ngomongnya nggak pakai batas sampai orang setan ini. Mungkin ketika dia masuk WC nggak baca doa, akhirnya setan ngikutin kita.
Dan kita merasa benar ngomong kita ke orang lain, padahal itu omongannya diatur oleh setan. Ya, ada nggak setan ngajak kita untuk benar? Tidak. Makanya Nabi ajarkan itu. Kita pengen dicintai oleh Allah. Saya lagi pengen dicintai Allah. Ikuti aku, kata Nabi. Oh, Nabi baca doa, kita nggak pernah baca doa. Betul. Perhatikan Pak, doa makan. Saya kadang-kadang berkali-kali saya perhatikan, salut saya, Masya Allah. Ini Allah ngaturnya luar biasa. Ya, coba. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Apa urusannya makanan dengan wa qina adzabannar? Urusan makan kok kita disuruh wa qina adzabannar. Artinya di makanan ini ada masalah. Maka oleh karena itu baca doa sebelum makan. Lisan Nabi yang suci, yang gak pernah salah dalam memilih makanan, yang gak pernah salah memilih minuman. Beliau diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk baca doa agar diikuti oleh umat Islam. Karena hanya dengan mengikuti ajaran Nabi, dia akan dicintai oleh Allah dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari ini saya ingin bertanya kepada kalian, kaum muslimin, banyakkan mana yang mau makan baca doa dan tidak baca doa? Ayo, jangankan bapak yang kadang-kala bukan keluaran pesantren, santri kalau nggak diingetin sama kiainya kadang-kala makannya lupa baca doa. Oh, santri. Maka baiknya, gue lagi buka santri masalahnya memang gitu. Lalu diingatkan kita bangkuan hari penampak. Woi, baca doa dulu, baru baca doa. Tadinya Masya Allah, kalau begitu amal Tuhan kadang-kadang bismillah dulu. Betul. Benar tadi? Aku loh, aku. Nah, jadi betapa sulitnya kita hari ini mengikuti apa yang diinginkan oleh Nabi, karena kita akan mendapat cinta Allah. Jadi wajar kalau kemudian banyak sekarang orang yang makannya sembarangan karena nggak baca doa. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami bima razaqtana, apa yang Kau anugerahkan kepada kami dari makanan ini. Wa qina adzabannar, jauhi kami dari api neraka. Maksudnya jangan sampai ada makanan yang saya makan ini yang bisa mengakibatkan saya bakal masuk neraka. Coba bayangkan itu. Siapa yang mestinya setiap makan baca doa? Apa Nabi? Tidak, kita. Betul? Karena Nabi sudah dipelihara oleh Allah. Tapi kita yang disuruh ikut sama Nabi, pengen dapat cinta pada Allah, tapi tiba-tiba kita lupa dengan doa itu. Bersetubuh, ya bersetubuh. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, apakah kami harus baca doa? Kan kami lagi senang-senang pada istri kami. Apakah yang kayak begini juga harus baca doa? Kata Nabi, iya, baca doa. Banyak anak sekarang yang durhaka kepada orang tua. Kenapa? Jangan-jangan bapaknya lagi bikin anak kalau baca doa. Betul. Jangan-jangan lagi habis bikin anak, kemudian hadisnya hamil, mandinya kagak beres. Betul. Masya Allah. Jadi jangan salahkan kalau sekarang banyak orang yang kemudian mencaci maki orang Islam dengan orang Islam, karena dia baru hanya casingnya saja Islam. Betul. Tapi hatinya belum menjadi Muslim. Karena apa yang diajarkan oleh Nabi sudah banyak yang ditinggalkan oleh Nabi. Ini yang diarti. Makanya saya melihat gaduh seperti ini, saya diam.
Saya mengatakan wajar hari ini kejadian seperti ini. Karena udah banyak manusia lupa pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya lihat Haji Uji ini nggak boleh mengadakan Maulid Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian banyak di jawaban itu di sosial media. Dia bilang saya tetap akan hadir menghadiri haulnya Raja Wali. Raja Wali, bingung, rajanya Wali. Dan saya siap mati untuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Subhanallah. Dia rasa itu omongan dia benar. Halo, hati-hati. Saya ingin tanya, ada nggak wali mendahului Nabi? Tidak. Tidak mungkin ada wali kalau nggak ada Nabi, betul nggak? Allah berfirman dalam Al-Quran, An-Nabiyyu aula bil mu'minin. Nabi Muhammad itu harus diagungkan oleh orang yang beriman terlebih dahulu dari dirinya sendiri. Mengagungkan yang lain lebih daripada Nabi berarti dia sudah musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo, termasuk memuji wali yang berlebihan. Saya terangkan malam ini, kita lagi maulid Nabi. Tazkirul Auliya Tanzilur Rahmah, benar menyebutkan para wali turunnya rahmat. Tapi sekarang saya mau tanya, bagaimana kalau kita menyebut-nyebut nama Nabi? Apa yang turun kepada kita? Bukan hanya rahmat, tapi barokah, maghfirah dan lain sebagainya turun kepada kita. Karena Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Itu saudara-saudara sekalian. Karena Nabi Muhammad itu rahmat bagi seluruh alam. Hujan rahmat, rahmat kecil. Semua rahmat kecil kecuali rahmatan lil alamin, rahmat yang paling besar untuk seluruh alam. Itu ada pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang yang tiap hari menyebut nama wali dijamin masuk surga. Tapi lihat tadi, berjanji itu dibaca tadi. Al jannatu wa na'imuha sadr liman yusalli wa yusallim wa yubarik. Sallu ala nabi. Surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya disiapkan untuk orang yang bersolawat kepada Nabi kita Muhammad. Artinya yang menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, yang cinta kepada Nabi Muhammad, yang mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad, yang mau taat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan firman Allah dari 6.666 ayat. Hanya satu ayat ini ada di Al-Quran. Wa man yuti'ir rasul faqad ata'allah. Ini ada di Al-Quran. Ar-Rasul kalimatnya mufrad ini khusus untuk Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang sudah taat kepada Nabi Muhammad dianggap oleh Allah dia sudah taat kepada Allah Subhanahu luar biasa. Nabi yang lain tidak pernah dipuji oleh Allah sampai demikian hebat. Paham itu? Paham itu? Bagaimana madahnya Syekh Hasan Al-Busiri. Dikatakan di dalam madahnya Al-Busiri di dalam kitab Burda, faqal nabiyina fi khalqih wa fi khulqih. Ini faqo fil madi, asalnya fawaqo, kemudian masdarnya fawqon, di atas Nabi kita Muhammad SAW. Yang lainnya baik tentang penciptaannya maupun tentang akhlaknya.
Nabi memang dijieun di taneuh. Urang ge di taneuh. Tapi lamun Nabi dijieun di taneuhna anu beres. Urang mah kalau kan dijieun di taneuh tadi seket. Tumal beres itu urusan. Betul. Jadi baik penciptaan maupun akhlaknya Nabi di atas makhluk yang lain, termasuk manusia, termasuk Nabi Adam. Nabi yang diangkat menjadi Rasul mual boga iman. Nabi semua yang diangkat menjadi Rasul mual boga agama. Nabi yang diangkat menjadi Rasul mual bisa dakwah ke umatna. Lamun di awak manehna teu diteureun cahaya Nabi besar Muhammad. Udah nama ngomong yang lain, ngomong Nabi Muhammad baik itu. Ada orang maulid Nabi. Maulid bicara mana ke Muhammad? Ya segitu baik capek lah. Saya masih kene. Berhubungan kondisi saya memang masih belum pulih benar gitu ya. Saya kemarin sakit hampir 2 bulan, doakan mudah-mudahan sehat. Amin. Bisa ada berdiri kadang-kadang semangat baik ngomong gitu. Kadang-kadang lebih kayak ngomong dulu. Jadi segitu saja ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini mengenai kakak yang mengundang mau datang sebenarnya jam 10 datang kayu hari ini jam 10 makanya dikir. Demikian saja, doakan kira-kira mudah-mudahan ya guru kita panjang umur sehat dan kemudian kita yang menjadi muridnya menjadi murid yang baik dan yang tetap cinta kepada Nabi, cinta kepada ujian Nabi ya, dan cinta kepada para ulama. Mudah-mudahan kita semua yang dituntut pada masuk di surga. Amin. Allahumma inna bihuda wa ta'ala mimman yusafiru bihuda wa la tu'alina wa yansuwa wa la taj'alna mimman khalaqa abarka wa asab wa rasulullah wa minna wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillah.